Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiratul Nadira. Hari ini saya ingin mempresentasikan sesuatu hal yang mungkin sudah sering terjadi, kita sudah sering melihat, atau mungkin kita pernah melakukannya pada diri kita sendiri, yaitu dengan judul FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik di media sosial. Nah, kenapa sih judul tadi itu perlu dibahas? Karena sekarang juga kita menyadari bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya media sosial. Nah, bahkan kita untuk menjaga silaturahmi pun ataupun berkomunikasi dengan jarak jauh, kita membutuhkan yang namanya media sosial. Nah, namun banyak juga pengguna menggunakan media sosial ini sebagai sarana untuk membagikan gaya hidup mewah dan pencapaian pribadi. Nah, karena hal tersebut muncullah fenomena yang namanya FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik. Nah, ketika fenomena yang muncul ini, itu akan memengaruhi yang namanya pola pikir, perilaku, serta kesehatan mental masyarakat. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih, apa sih FOMO itu apa, flexing itu apa, serta gaya hidup hedonistik itu sebenarnya apa. Nah, kita mulai dari FOMO. Nah, FOMO ini dia itu adalah rasa takut tertinggal atau kehilangan pengalaman yang dianggap menarik, sehingga seseorang terus mengikuti aktivitas orang lain di media sosial. Nah, contohnya bagaimana ya? Saya ilustrasikan ketika ada selebritis di TikTok, dia akan mereview sebuah parfum yang dimana hal tersebut dia di endorse. Namun karena kita ini orang FOMO, kita nggak mau ketinggalan. Istilahnya apa yang dia punya, saya pun juga harus punya. Maka kita juga akan beli parfum yang seperti selebritis yang dia review itu tadi. Nah, itu dinamakan dengan FOMO. Nah, sedangkan flexing ini adalah perilaku memamerkan kekayaan, barang bermerek, pencapaian, atau gaya hidup untuk mendapatkan perhatian, pengakuan, atau pujian dari orang lain. Nah, flexing ini mungkin udah sering terjadi ya, karena kita juga sering melihat di media sosial kita banyak orang yang melakukan flexing. Karena kenapa? Karena dia butuh validasi dari orang lain. Nah, selanjutnya ada gaya hidup hedonistik. Nah, gaya hidup hedonistik ini adalah pola hidup yang berorientasi pada kesenangan dan kepuasan pribadi sebagai tujuan utama. Nah, gaya hidup hedonistik ini dia tidak memikirkan jangka panjang, bahkan dia tidak mikir bahwa ini di batas atas kesanggupan dia. Yang penting dia senang, puas di waktu saat itu. Nah, sebenarnya dari FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik ini tuh dia punya dampak negatif. Nah, contohnya dampak negatif dari FOMO, yang pertama itu ada cemas, sulit fokus, ketergantungan media sosial. Nah, dari flexing ini dia menimbulkan rasa iri. Karena ketika seseorang memposting hal yang seperti barang branded, itu akan menimbulkan rasa iri dari orang lain, di mana orang lain menginginkan barang yang seperti si yang pelaku flexing tadi. Dan dia juga memicu penipuan demi gengsi, apapun dia lakukan demi menjaga image dia di media sosial. Nah, selanjutnya ada gaya hidup hedonistik. Nah, itu dampak negatifnya apa? Yang pertama boros. Yang kedua, kurang menghargai uang. Yang ketiga, mengabaikan jangka hidup panjang. Karena kita fokus pada masa saat itu supaya kita tidak ketinggalan. Jadi terkadang kita menghabiskan uang yang dimana itu di luar batas kesanggupan kita. Nah, itu contoh dari dampak negatifnya. Ini ada contoh studi kasus, yaitu seorang mahasiswa semester 4 yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. Nah, dalam kesehariannya, ia sering menghabiskan waktu membuka media sosial seperti Instagram dan TikTok. Nah, dari Instagram dan TikTok ini, ia sering melihat teman-temannya itu mengunggah gaya hidup yang tampak mewah. Contohnya seperti apa? Berlibur ke Bali hampir setiap akhir pekan, mengenakan pakaian bermerek yang terbaru, serta berkumpul di kafe-kafe populer dengan harga yang cukup mahal. Nah, lama-kelamaan si mahasiswa ini dia mulai mengalami yang namanya FOMO. Ia merasa harus mengikuti gaya hidup yang sama agar tidak dianggap tertinggal oleh lingkungan pergaulannya.
Nah, demi memenuhi keinginan tersebut, si mahasiswa ini mulai meminjam uang ke teman, juga menggunakan layanan paylater berlebihan, bahkan menyembunyikan ekonomi keluarga yang sebenarnya. Akibatnya jumlah utangnya mencapai sekitar 3,5 juta. Nah, itu dari studi kasus ini mungkin bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ini bukan hanya dibahas masalah keuangan, tapi pentingnya pengendalian diri kita. Nah, pengendalian diri kita itu seperti apa? Jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Oke, selanjutnya tinjauan akhlak. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur, yaitu mensyukuri apa yang dimiliki. Nah, sebenarnya bersyukur atas setiap hal yang kita punya itu hukumnya wajib. Bahkan Allah juga pernah mengatakan bahwa apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat ke kita. Yang kedua itu adalah tawaduk, rendah hati dan tidak pamer. Karena dengan pamer itu akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif, baik bagi diri kita maupun bagi orang yang menonton video kita ataupun unggahan dari kita. Selanjutnya ada qanaah, yaitu puas dengan pemberian Allah, yaitu setelah kita juga berusaha dan berdoa. Harus diiringi dengan doa dan usaha. Jadi jangan cuma qanaah, tidak ada usahanya, tidak ada doanya. Nah, yang terakhir itu zuhud, tidak diperbudak oleh dunia. Maksudnya apa? Fokus utama kita itu jangan cuma ke dunia, tapi kita memanfaatkan dunia ini untuk mencari rezeki yang halal, yang dimana nanti bisa kita gunakan untuk berbuat kebaikan sehingga itu menjadi amal kita pada hari akhir kelak. Nah, selanjutnya ada landasan Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oke, nah yang terakhir ada pertanyaan diskusi. Yang pertama, apakah FOMO dan perasaan tidak cukup merupakan penyakit spiritual? Bagaimana Islam mendiagnosis dan mengobatinya? Nah, perasaan tidak cukup dan FOMO ini itu dalam Islam kita mendiagnosisnya sebagai yang namanya penyakit hati, atau juga bisa katakan dengan iri atau apapun selainnya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Cara kita mengobatinya adalah dengan memperbanyak syukur. Karena belum tentu nikmat yang kita punya dimiliki oleh orang lain. Bahkan kita mungkin tidak sadar bahwa nikmat itu sangat bermanfaat bagi kita. Kapan kita sadar? Ketika nikmat tersebut akan diambil. Jadi cara mengobatinya adalah dengan bersyukur, dengan bertawakal, qanaah, dan tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, yang kedua, bagaimana Islam membedakan antara menikmati rezeki secara wajar dengan gaya hidup israf yang dilarang. Nah, Islam ini memperbolehkan kita menikmati rezeki yang telah kita dapatkan secara halal. Kita boleh menikmatinya, tetapi jangan kita menikmatinya di luar batas kesanggupan kita. Karena israf ini adalah boros, yang dimana dia menggunakan hasil yang telah dia dapatkan dengan boros. Bahkan mungkin bisa jadi di luar batas kesanggupan dia. Mungkin bisa jadi dia gunakan itu hal untuk mamer, yang mana akan mendatangkan banyak dampak negatifnya. Jadi gunakan rezeki kita secara wajarnya saja dan jangan sampai boros. Nah, apa yang Islam ajarkan tentang perbandingan sosial? Bagaimana seharusnya seorang muslim merespon kemewahan orang lain? Nah, yang Islam ajarkan tentang perbandingan sosial adalah agar kita tidak memiliki rasa iri kepada orang lain. Nah, bagaimana seorang muslim merespon kemewahan orang lain? Ya, sebaiknya kita merespon kelebihan dari orang lain tersebut jangan kita jadikan sarana iri, tapi kita jadikan sebagai motivasi agar kita juga bisa sampai ke tahap seperti tahapnya mereka. Nah, yang terakhir, bagaimana seorang mahasiswa membangun keamanan identitas yang tidak bergantung pada pencitraan di media sosial. Nah, mahasiswa ini juga dia bisa membangun melalui akhlak, ketakwaan, dan ilmu yang dia punya ataupun prestasi yang dia punya. Jadi supaya kita tidak bergantung pada pencitraan
di media sosial. Jadi batas ukur kita itu bukan terhadap berapa banyaknya postingan kita yang disukai orang, berapa banyaknya komentar yang memuji kita, mengagung-agungkan kita. Nah, jadi menurut saya sebenarnya Mas ini bisa membangun dengan cara tawakal ya, seperti tadi ilmu yang dia punya dan akhlak yang baik. Tidak perlu sampai flexing lah, FOMO ataupun gaya hidup hedonitas. Nah, selanjutnya kesimpulan yang terakhir yaitu fenomena FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik di media sosial dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan seseorang, baik dari segi psikologisnya, sosialnya, ekonominya, maupun secara spiritual. Keinginan untuk mengikuti gaya hidup orang lain seringkali membuat seseorang merasa tidak pernah puas, melakukan pemborosan, bahkan terjerat utang demi mempertahankan citra di media sosial. Dalam Islam, perilaku tersebut bertentangan dengan nilai qanaah, zuhud, tawadu, dan syukur yang mengajarkan umat untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, serta menerima rezeki yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menggunakan media sosial secara bijak, memperkuat iman, mengendalikan diri dari sikap konsumtif, dan membangun identitas berdasarkan akhlak, serta berdasarkan atau bukan pengakuan dan penilaian orang lain di media sosial. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi ini menjadi ilmu yang baru buat kita dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.